Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita masuk kepada Ad-Darsul As-Samin, pelajaran yang ke-8, melanjutkan dari kaitannya dengan kalimat hadihi. Kemudian kita sampai dengan tamarin, latihan yang kedua ya, dan kita insya Allah masuk kepada latihan yang ketiga hari ini, halaman 43. Akan dibuka. Ya. Di situ ada perintahnya, Iqra al-misal al-atiyah summa khawwal al-jumal al-atiyah mislahu. Bacalah ya, contoh di bawah ini, kemudian upayakan ya, kalimat setelahnya untuk mengikuti contoh yang ada di bawah tersebut. Contohnya adalah hada kitabun, kemudian dijadikan kalimat ya sebelah kirinya itu hadal kitabu li Mahmudin, hadal kitabu li Mahmudin ya. Contohnya itu ada dua kata, satu kalimat, yaitu hada kitabun, ini buku, kemudian dirubah menjadi kalimat sempurna dengan ada mudhaf dan mudhaf ilaihi atau milk ya, kata yang menunjukkan kepemilikan, menjadi hada al-kitabu, yang tadinya cuma kitabun menjadi al-kitab dikarenakan kitab itu sudah ma'rifah tertentu. Hadzal kitabu li Mahmudin, kitab itu tuh ya, kitab ini nih maksudnya, kitab yang ini ya, itu adalah milik Mahmud ya. Baik, perhatikan yang nomor 1 ya, halaman 44 ada kalimat yaitu hada hada tabibun ya. Kemudian di sebelahnya ada apa itu? Minal hindi. Masya Allah. Jadi sudah bisa baca huruf Arab gundul ya. Masya Allah. Sekarang dirubah sebagaimana contoh ya. Ada kalimat ini ada ya, hada tobibun. Terus ini ada titik-titik ya, min al hindi maaf minal hindi gitu ya. Ini kan hada tabibun minal hindi. Sekarang dirubah sebagaimana contoh. Jadi bagaimana? Ada tabibun. Ada tabi itu adat ya. Adat tabibu. Kan gini ya. Adat tabibu ya. Adat tabibu minal, tetap ini minal hindi, minal hindi. Jadi seperti itu ya. Ada tabibun, ini kan aslinya gini tadi, ada tabibun. Kalau nggak ada alif lamnya ya, titik hindi, maka dijadikan satu hadat tabibu, ini dibuang ya, menjadi satu minal hindi. Kenapa? Ada alif lam ya, menjadi ma'rifah. Yang ini masih isim nakirah ya. Hadat tabibu minal hindi. Yang tadi sebelumnya kan dibaca
hada tabibun, kan itu tadi. Terus ada minal hindi, dijadikan satu, hada tabibu minal hindi. Baik, yang nomor 2 bagaimana? Hadihi jadi ada kalimat hadihi sayyaratun, ya ingat nggak ada alif lamnya berarti dia isim nakirah, maka diakhiri dengan tanwin ya. Hadihi sayyaratun. Kemudian ada di sampingnya lil mudiri, bukan lil mudirin ya, karena ada alif lamnya. Dikajian satu jadi apa? Hadihi sayyaratu lil mudiri ya. Hadihi sayyaratu lil mudiri ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Baik. Nomor 3 silakan Pak Arif ya menggabungkan semua. Dibaca dulu semuanya kemudian digabungkan. Dzalika waladun ibnil mudaris. Ya, ibnul mudarrisun. Ibnul mudarrisu. Dzalika waladun ibnul mudarrisi. Dari jadikan alif lam, Pak. Waladnya itu menjadi isim ma'rifah. Dzalikal waladu. Dzalikal. Oh ya, ada alif lamnya ya. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Nah. Berikutnya Mas, lupa saya. Mas Rian. Ya, sudah dicatat ya namanya beliau ya. Mas Rian. Oke, Mas Rian silakan. Tilka sa'atun min Suwisira. Ya. Suwisira. Gimana? Tilka sa'atu min suwisira. Ya, jadi tilkas sa'atu ya. Baca lagi. Tilkas sa'atu min suwisira. 6. Bilangnya Pak Bagus. Hada baitun menjadi Dibaca dulu semuanya Pak, sebelahnya. Dibaca sebelahnya juga. Hadal baitun lil mudarrisi. Mudarris itu ya. Muhandis. Ya, 6. Digabung jadi hadal baitu lil mudarrisi. Muhandisi Pak. Hadal baitu lil muhandisi. 6. Sebelahnya Pak Sugeng. Ada kolamun abbasu. Li Abbasin. Li Abbasin. 6. Terus hadal qalamu lil abbasi. Li Abbasin. Manusia nggak boleh ada alif lamnya ya. Hada jadi menjadi hadal qalamu li Abbasin ya. Karena Abbas ini tidak ada alif lam menjadi sin terakhirnya ya. Li Abbasin gitu ya. Kenapa sin bukan li Abbasun ya? Karena ada lam yang menandakan itu harful jar ya, yang menjarkan, menjadikan kasrah gitu kayaknya. Lanjut Pak Puji. Zalika rajulun muazzin. 6. Zalikal rajulu muazzin. Ya, ro ingat itu termasuk syamsiah atau qamariyah? Umaria. Syamsiah ya. Ya. Ulangi Pak. Zalikar rajulu. Bukan dalikal Pak. Zalikar rajulu. Zalika rajulu. Zalikar
Zalikar rajulu Naam. muadzin. Naam, muadzinun ya. Muadzin. Naam, kalau tidak ada harful jar depannya, maka muadzin itu menjadi nunnya dibaca sempurna atau dibaca rafa, yaitu muadzinun ya. Dzalikar rajulu muadzinun ya. Ya, ini perhatikan baik-baik, bukan muadzinin ya, muadzinun. Muadzin. Ya, dzalikar rajulu muadzinun ya. Laki-laki itu muadzin. Lanjut. Hadihi baitatun Naam. kabiratun. Naam. Hadihi baitatun. Ba itu huruf komaria ya. Iya. Komaria berarti alif lamnya dibaca. Hadihil. Hadihil baitatu Naam. kabiratun. Naam. Hadihil baitatu kabiratun. Lanjut. Pak. Hada mindilun sahirun. Wasihun. Wasihun ya. Nasihun. Naam. Hada Hadal. Naam. hadal mindili Lu. hada mindilu Hadal mindilu. hada mindilu Hadal mindilu. hadal mindilu sahir Wasihun. wasihun. Disrektif katanya Pak Bukan ya. Disrektif. Ya, lanjut. Hazihi hakibatun Naam. lil mudarrisi. Naam. Hazihil hakibatu lil mudarrisi. Naam. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ya. Jadi ditulis semua, Pak? Udah ya? Jadi kan ikra waktu nih ya tadi sudah menulis ya. Belum. Apa wis. Kita masuk yang keempat ya. Ikra al-misal al-atiyah summa kawin as'ilatan wa ujubatan mislahu. Atau wa ajwabatan mislahu. Misal liman hadhil liman hadal kitabu. Kemudian di situ ada hadal, jawabannya hadal kitabu li Muhammadin ya, ada Muhammad ya. Baik. Jadi dibaca di situ ada gambar pulpen, ada gambar apa situ? Kunci mobil, ada gambar sapi, betina ini ya. Betina, ada gambar apa ini? Tas ya. Ada gambar kursi, ada gambar ayam ya. Ayam, ada gambar arloji, ada gambar rumah, dan ada gambar sendok. Baik, siapa yang berani nomor 1 dulu? Oh, enggak ada yang lanjut. Baik Pak, bagus, silakan. Terkait tangan C. Ada kabar apa itu? PowerPoint. Di pertanyaannya Jadi liman hadal kolamu. Terus jawabannya hadal kolamu lil abasun ya. Sin. Abasin. Li, nggak boleh lil Pak ya. Li Abbas. Naam, li Abbasin ya. Manusia tidak boleh ada Islam, dan karena ada li itu ada harful jar, maka Abbasun menjadi Abbasin ya. Naam ya. Entas berikutnya siapa yang nomor 2? Baik Pak Sugeng. Liman hadal miftahun. Naam. Ulangi pakai alif lam Pak ya. Liman hadal Hadal. miftahun. Miftahu. Miftahu. Hadal. Miftahul ali. Li aliyin. Ali. Li aliyin. Ali. Naam, jadi hadal miftahu li aliyin. Baik, siapa berikutnya? Baik, sudah tahu. Itu ada apa mobil ya? Ya.
mobil itu berarti perempuan Pak ya. Perempuan. Hati. Nah, Hati. liman dulu, liman. Pertanyaan. Oh ya. Liman hati Hil. saya waktu. Nah, liman hadihil. Liman hati saya waktu. Nah, liman hadis syayar itu betul. Terus Hati saya waktu mudiri. lil. Lil mudiri. Naam. Lantas lanjut siapa? Ya, silakan. liman hadil baqaratu Naam. hadil baqarati Takoratu. hadil baqaratu al Lil. lil Falah. falah. Naam. Saudara baik-baik ya kalau sekalian. Ada bakoroh ya sini. Liman. Kan pertanyaannya liman ya. Liman. Liman hadihi al baqarah ya. Liman hadihil baqaratu. Terus dijawab hadihil baqaratu lil, kan ada lam di gini ya, ada alif lam fa lah gini kan ya. Bagaimana menggabungkan antara li dengan alif lam tadi itu? Maka alifnya dibuang, lamnya dijadiin satu, lil. Nah gini, lil fa lah hi ya. Lil falahi. Kenapa? Karena ini lam, ada linya menjadi kasar. Jadi kita punya hadhil baqaratu lil falah, lil falahi. Nah, lanjut siapa? Hakibatun. Silakan. Pak siapa? Nggak ada yang berani? Maju. Ya udah saya. Oke. Liman hazihil hakibatu. Hazihil hakibatu lil mudarrisi. Naam, mumtaz, insyaallah. Kursiyun. Kok aku nggak nyebutin ya? Maksudnya aku nggak boleh nyebutin. Ya silakan, lanjut siapa? Pak Arif ya. Liman hadal kursiyun. Liman hada kursiyun. Nah, Hadal kursiyu li amarin. naam, Li mumtaz. amarin. Naam. Bawahnya siapa yang bisa Pak? Pak Ramli. Apa itu? Gambar apa? Ayam betina ya. Nah, Chicken. 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 Injilisianya chicken ya. Silakan. liman hadil Tajajah. Berarti liman hadihid. liman hadih jijajah Liman hadihid liman hadihid tajajatu. Ya. Hadihid hadihid tajajatu. jajajatu Ya. falahi Nah, li li bintil binti fallahi. lil binti falahi Li bintil falahi fallahi. Nam. Jadi hadhihi tajajatu li bintil fallah. falah Nah, jadi ini apa punya siapakah ayam betina ini? Ayam betina ini punya anak perempuan dari petani. Nah, kalau Ji, Mas Aryan, saya lupa namanya Rian, jadi kan saya ingatnya itu Rian Hidayatnya, mirip ya, mirip Rian ya. Mungkin nggak tahu Rian. liman ada
Ini apa bahasa Arabnya? Kalau itu sa'atun. Sa'atun berarti ada tak marbutonya, berarti betina ya. Berarti hadhi ya. liman hadhil sa'atu Naam. hadhis sa'atu lil ibni lil Li ibnil. Jadi li ketemu ibni menjadi libnil mudiri. ibnil mudiri Naam. Ulangi hadhis sa'atu libnil mudiri. hadhis sa'atu libnil mudiri. Naam. Ya, jahit. Nomor 9 siapa yang berani? Dapat pahala besar. Ayo, Masya Allah. Ayo silakan. Liman hadza baitun Naam. hadza Hadal. baitun Hadal baitu. hadzal baitu lil Lit. tabibi. Naam, Masya Allah. Satu lagi. Silakan. Liman hadza mil aqwatun Mil aqah. aqwah. Nah, mil aqah berarti tak marbuto ada. Berarti apa betina Pak ya? Ulangi. Hadhihi liman hadhihi aqwah. Liman hadihil Liman hadhihi aqatu. aqwatu. Naam. Hadhihi Hadihil mil aqatu talibu. lit Talibu. talibi. Nah, hadihil mil aqatu lit talibi. Naam. Alhamdulillah ya. Tanpa terasa jenengan sudah bisa mengartikan dan sudah bisa membaca Arab gundul semua ini. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi ada kesulitan di sini nggak ada ya? Mau bisa ya. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya yaitu ya ta'ammal al-amsilah al-atiyah. Ya, sempurnakan contoh-contoh di bawah ini. Al-baitu fil baiti ya, minal baiti ilal baiti ya. Disempurnakan apa? Harakatnya di situ ya. Al-mustasfa fil mustasfa ya, fil mustasfa itu karena di belakangnya ada itu menjadi fil mustafa. Amrika fi amrika tetap begitu ya. Min amrika ila amrika ya tetap begitu ya. Almania fi Almania min Almania ya, ini kata-kata yang tidak ya, ada kalimat-kalimat yang tidak terpengaruh dengan apa adanya maksudnya harful jar, dia tetap berharokat fathah ya, dikarenakan apa, dikarenakan hukumnya dia tetap seperti itu ya, sehingga dia tidak bisa dirubah menjadi jar ya, tetap hukumnya adalah tetap fathah. Ya. Di situ ada kalimat al-baitu, kemudian terkena harful jar menjadi fil baiti ya. Terkena yang lain minal baiti ilal baiti. Sekarang ada kalimat al-mustashfa. Apa al-mustashfa itu, Pak? Rumah sakit. Ketika diawali dengan masuk kalimat harful jar fi, tetap hukumnya fil mustashfa, sama dengan kalau ketemu perempuan itu di apapun tidak bisa menjadi kasrah, tetap fathah kan gitu ya. Minal mustashfa ilal mustafa, Amerika ya, tetap Amerika, nggak bisa Ameriki ya. Kalau orangnya baru Amerikiyun ya. Fi Amerika, min Amerika ila Amerika ya. Almania, apa Almania Pak Man? Jerman ya. Fi Almania, di Jerman dan seterusnya. Kata-kata yang tidak
bisa dirubah dengan hadirnya huruf jar ya. Sekarang diperintahkan membaca Iqra waktu dan menulis kalimat di bawah ini ya. Dibaca dulu menulis bagaimana kaidah yang telah kita ketahui di sebelumnya. Itu sebagai contoh nomor 1 ya. Ada kalimat apa itu? Ayo dibaca. Min inkiltaro. Mana inkiltaro itu? Inggris inkiltaro itu kemana Inggris ya? Jadi di sini hadat tabibu min inkiltaro. Karena inkiltaro nggak bisa min inkiltari, nggak bisa begitu Pak ya. Tetap nama negara tidak bisa dirubah. Hadat tabibu min inkiltaro. Nah, nomor 1 begitu. Kemudian yang nomor 2 silakan dibaca bareng-bareng. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Naam, dhahaba Hamidun ila Faransa. Masya Allah. Nomor 3 silakan. Muhammadun Mahmud. Mahmudun Dun Mahmudun Maridun Huwal an fil mustasfa. Naam. Berikutnya Dahaba Abdullah ya. Min Gak ada alif lamnya di situ, gak ada ya. Itu Almania itu bacanya yang begitu. Min jadi. Min Almania ila Inkaltaro ya. Inkaltaro ya. Kemarin sudah baca ya. Inkaltaro ya. Lanjut. Li Isa li Musa. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Ya, lanjut. Min Amerika. Naam, hadzal muhandisu min Amerika. Jenengan sadar nggak sih sudah bisa baca tanpa harokat? Sudah ya, sadar ya? Sadar ya? Nanti setelah lagi saya suruh baca Arab gundul di sini nanti ya. Ya tidak apa-apa ya. Nanti saya keseringnya baca lancar insyaallah. Berarti ini kata-kata yang berakhiran huruf ya itu nggak bisa di ini. Berakhiran huruf ya, nggak mesti. Kayak tadi mustasfa dan lain-lain itu. Ya, ini karena namanya sudah bentuknya mustasfa itu fa dan apa ya alif maksurah atau alif maksurah itu apa? Ya tanpa harokat. Ya, harakat ya. Kalau mustasfa itu seperti itu. Tapi kalau ada kalimatnya misalnya Ali itu kan ya berakhirnya. Iya. Aliyun, aliyin kan bisa ya. Jadi kalau yang ini adalah kata-kata yang tidak bisa berubah dengan masuknya harful jar, tetap berharokat fathah ya. Dikarenakan memang sudah tabiatnya aslinya seperti itu. Dan mustasfa Amerika gitu ya, nggak mungkin Ameriki ya. Jadi Amerika itu nama ya, nama tidak bisa dirubah menjadi nama negara, maksudnya tidak bisa dirubah menjadi kasroh walaupun ketemu dengan harful jar ya. Misalnya Indonesia bisa nggak? Fi Indonesia nggak bisa. Fi Indonesia. Oke, monggo Pak. Jadi yang tidak bisa berubah ini hanya kata-kata ini ya saja atau ada yang lainnya? Masih ada yang lain ya. Nanti kita akan pelan-pelan ketemu nanti ya. Ini kan ini adalah contoh-contoh adanya kalimat atau kata-kata yang tidak bisa berubah walaupun
dimasukin dengan huruf jar, jadi tetap hukumnya menjadi fathah karena dia memang tulisannya berharokat atau berakhiran fathah ya. Secara tabiat, secara secara adatnya aslinya itu berharokat fathah dan tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena nanti berubah bunyinya jadinya gitu. Jadi Amerika gak mungkin di Amriki ya. Amriki di sini Pak. Kalau Amriki. Kalau Amerika di sana. Amriki di sini berarti Pak ya. Berubah kan namanya? Fi Amriki di sini berarti kan ya. Amriki maksudnya. Kalau Amerika di Amerika. Ya. Jadi selain ini masih ada. Contoh Indonesia. Nah, itu kan? Itu nggak bisa dibuat Indonesiin, nggak bisa. Indonesia. Berarti nggak ada aturan bakunya saja. Aturan bakunya ada polanya gitu. Ini adalah kalimat-kalimat yang perlu dihafalkan. Hafalan berarti. Nah, dihafalkan. Yang pasti nama negara nggak bisa. Iya, nggak bisa. Berikutnya nomor nanti otomatis sendiri Pak dibaca nggak enak. Oh berarti ini aslinya begitu. Nggak ada doanya. Kenapa? Nggak ada doanya. Nggak ada. Bener ya Pak. Ada bendino, soalnya bendino diwoco. itu ya apa? Suwe gak mau. Mungkin belajar dari itu. Juz 30 yang Arab gundul ya. Bisa. Bendino diwoco. Bisa. Baik, pelajaran berikutnya yarhamukallah. Yang nomor 6 yaitu Iqra, bacalah ya. Baik. Di situ saya baca, silakan dibaca. Saya baca dulu, kemudian jangan baca. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Silakan baca. As-saburatu As-saburatu amama baqalibi. Saya ulangi ya. Berarti belum mendengarkan tadi. Berarti baik-baik ya, dengarkan baik-baik. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Nah. Apa saburoh? Penggaris. Saburoh ini. Salah ya? Papan tulis ya. Papan tulis itu di atasnya, di depannya murid-murid dan dia di belakangnya guru ya. Nomor 2 saya baca aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Silakan baca. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal mudarrisi. Madrasah. Saya ulangi. Aina sayyaratul mudarrisi ya. Hiya amamal madrasati. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amamal madrasati. Nomor 3. Aina baitul imami khalfal masjidi. Aina baitul imami khalfal masjidi. Nomor 4. Aina jalasa, ini apa nih? Maaf. Aina jalasa Hamidin ya. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Muhammadin. Aina jalasa Hamidun jalasa khalfa Muhammadin. Jalasa khalfa Muhammadin ya. Ini beda kalimatnya ya. Jadi dia bertanya tentang duduk. Nanti kita kerja dulu gini. Di manakah jalasa telah duduk Hamidun Hamid? Yang dibaca secara ulang. Di manakah Hamid duduk? Ya. Kemudian dijawab Hamid duduk karena Hamid yang tidak dibaca sudah ada jalasa itu artinya dia telah duduk kan itu ya. Artinya Hamid telah duduk khalfa Mahmudin, di belakangnya Mahmud. Ini kaidahnya begitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah
ismu fi'liyah ya, kalimat ismiyah, fi'liyah maaf, kalimat fi'liyah. Kurang Satu, satu, satu. 5. Enam ya. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amama mihrabi. Amamal mihrab, maaf. Amamal mihrabi, silakan. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Zahaba ya, bila telah pergi, siapa yang beri? Ammar ya. Ini adalah jumlah fi'liyah ya, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jumlah fi'liyah. Sementara yang di atasnya itu as-saburah, yaitu jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Ya kan? Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Sama dengan yang di atasnya itu, yang nomor 4 itu adalah termasuk apa? Jumlah fi'liyah. Itu kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jalasa itu duduk kan? Duduk berarti kata kerja. Jalasa khalfa Mahmudin ya. Sementara yang nomor 3, perhatikan baik-baik, yang nomor 3 itu aina baitul imami kan gitu. Kemudian baitul imami khalfal masjidi. Itu adalah namanya jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan kata benda. Baitun itu kata benda Pak ya. Nah, kalau jalasa kata kerja ya. Ada 2 di sini kita pelajari pada pagi ini, yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda dan kalimat yang diawali dengan kata kerja menjadi kalimat sempurna. Ada apa namanya, subjek, ada predikat. Ada pertanyaan? Silakan. Sampai sini sebelum kita masuk pelajaran berikutnya. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Ism kan kata benda Pak ya. Jadi segala kalimat, misalnya ada kata baitu ya, baitun apa, belakangnya ada misalnya siapa, baitul atau baitun nafisin misalnya gitu. Baitun nafisin amamal masjid ya, rumahnya Mas Nafis di depannya masjid ya. Itu jumlah ismiyah. Tapi kalau kemudian zahaba nafisun ilal masjid, itu berarti jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Kata kerjanya apa? Zahaba. Zahaba artinya telah pergi. Bisa nggak tulis gini ya? Zahaba ilal masjid, nafisnya dibuang. Bisa, karena tadinya sudah disebutkan rumahnya gitu. Maka nafis itu telah domainnya dihilangkan menjadi zahaba, dia telah pergi. Nah, nafisun itu menjadi kata keterangan berikutnya kan, nafis menjadi khobar. Jadi zahaba nafisun ilal masjidi. Nah, ini udah mulai nahwu saraf Pak ini Pak. Tanpa terasa tadi ya. Pelan-pelan nggak terasa gitu ya. Kita nggak terasa bahwa kita sedang belajar nahwu saraf gitu ya. Kalau yang diawali sama hazazi gitu maksudnya? Hada itu bagian, hada itu termasuk apa? Kata benda apa kata kerja? Kata benda ya, karena dia ismu isyarah. Namanya ism itu berarti kata benda. Hada itu termasuk kata benda. Namanya ismu isyarah, kata benda petunjuk yang menunjukkan ya. Ismu isyarah. Ya termasuk jumlah ismiyah. Gampang ya. Ada 2 aja, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kata kerja bisa itu. Jadi misalnya ya, saya mau mengatakan nafis pergi ke masjid. Itu kata kerja apa? Kalimat yang diawali dengan kata benda ya. Nafisun ya, yadhabu ilal masjid, misalnya begitu ya. Nafis, dia sedang pergi ke masjid. Atau maka kalau kemudian nafis dhahaba ilal masjid ya, kita masuk masih madi ya.
Nafisun dhahaba ilal masjid. Itu jumlah ismiyah. Bagaimana dirubah menjadi jumlah fi'liyah? Dhahabanya ditarik depan. Dhahaba nafisun ilal masjid. Bisa begitu ya. Ada yang lain yang belum dipahami sini? Paham semua ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita telah pelajari terakhir adalah tentang jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah ya. Yang mana itu bisa berarti sama ya. Dhahaba nafisun dhahaba nafisun ilal masjid atau nafisun dhahaba ilal masjid. Dua-duanya bermakna sama, hanya cara menulisnya berbeda. Satu diawali dengan kata benda, yang satu diawali dengan kata kerja. Maka yang diawali dengan kata benda disebut jumlah ismiyah. Yang diawali dengan kata kerja dinamakan jumlah fi'liyah. Fi'il itu kata kerja, Pak. Maksudnya ya, fi'il itu kata kerja. Kalau ism kata benda, ismun itu kata benda, fi'lun kata kerja. Nanti kalau ada diagramnya itu pusing kita. Saya Ya, fa'ala yaf'alu fi'lan, dan seterusnya ya. Ustaz, Iya. yang agak kesulitan itu ini penentuan apa itu kasroten itu loh Ustaz. Nah, itu kan saraf maksud ya. Jadi Itu yang saya perhatikan ya, apa itu penentuannya itu kasar dan kasroten ya. iya. Kasar dan kasroten itu gampang, Pak. Jangan bilang sulit, Pak. Gampang. Pak, gampang tadi belum tahu gitu ya. Kalau kalimat misalnya begini, ya, fi, ya, fi, gimana nih bacanya? Fi, ba, tin, kasratain, tadi kan ya. Sekarang kalau begini, fil, ini bagaimana? Fil baiti satu, tin ti, ya. Ini kan bai tun al bai tu. Itu apa bedanya? Yang bedakan tanwin ya dengan bukan tanwin itu adalah alif lam, kata benda ya. Kata benda, kata cerita nggak bisa. Yang bisa diimbui dengan alif lam cuman kata. Jadi kalau membedakan kapan pada tin ya, maka ketika fi baitin tidak ada alif lamnya atau yang lain misalnya ini. Ini kan fi ya, harful jar ya. Atau ala min ila ya. Sekarang kalau yang satunya apa? Mudhof dan mudhof ilai. Itu juga begitu. Misalnya siapa? Misalnya apa? Bukan apa namanya? Enaknya enggak ini ya ini. Bait. Ustaz tanya dulu sebelum dilanjut. Oke. Mudhof sama mudhof ilahi, mudhof itu apa? Mudhof ilahi itu Nah ini apa? saya terangkan. Ini saya terangkan ya. Misalnya ini ya. Bait. Bait. Ini aslinya kan baitun. Kemudian ada al mudir. Ya, al mudiru. Kan gini ya? Oh, ini kok di sini ya. Al mudiru. Ini kan nggak digabung nih ya. Nah, sekarang kalau digabung gimana? Bai mudiri. Ini mim ya, bukan hak ya. Maka ininya dibuang. Bai tu. Karena ini adalah termasuk huruf apa? Qamariyah, berarti baitul mudiri. Inilah namanya mudhof
Ini mudhof, ini mudhof ilaih. Mudhof itu apa sih? Idhofah itu adalah idhofah itu adalah yang ditambahkan. Jadi yang diletakkan. Jadi kalau gambarnya nih, yang disandarkan gitu ya. Ya, bait itu adalah mudhof yang menyandarkan, ini adalah yang disandarkan kepadanya. Ya, karena yang disandari adalah mudiri, maka dia menjadi harokat kasroh. Jadi mudhof ini mudhof ilaihi. Jadi ini disandarkan kepada ini, Pak. Bait itu adalah rumah, ya, milik ya. Kemudian miliknya mudir. Rumah itu miliknya mudir, guru, kepala sekolah. Maka rumah itu adalah mudhof yang disandarkan, al-mudiri yang disandari. Yang disandari, mudhof ilaihi itu disandarkan kepadanya. Jadi kalau berdiri sendiri pakai dhamatun. Dhamatun dari baitun gitu, kalau sendiri. Kalau kemudian masuk pada yang tadi itu mudhof dan mudhof ilaihi yang disandarkan kepadanya menjadi baitu al-mudiri. Kan gitu ya. Baitul inilah namanya. Kenapa? Bait itu yang mudhofnya itu dia sebagai kalau dikatakan milik ya. Ya. Milik lah. Al-mudiri itu sebagai pemilik. Al-mudiri sebagai pemiliknya, betul. Pemilik, ya, betul. Bait itu bendanya, Ya. Al-mudiri pemiliknya, kan namanya begitu. Mudhof itu sebenarnya bukan itu disandarkan, Pak. Disandarkan itu ya. Kalau nggak ada ini, maka dia tidak berharokat seperti ini ya. Tidak berharokat, cuma dhamma saja menjadi tamatain. Dan mudhof ilahi pasti berharokat kasroh. Ya di akhir. Kenapa? Karena dia disandari oleh kata benda sebelumnya. Kan itu. Tapi kalau misalnya ini, yang tadi itu Amerika, Indonesia, kata-kata yang tidak bisa walaupun kena fi, walaupun kena mudhof dia tidak bisa menjadi harokat kasroh. Ada kata-kata yang tidak bisa, kata benda yang tidak bisa dirubah harokatnya karena sudah menjadi tabiatnya dia seperti itu. Ya. Amerika, Indonesia, Almania, apalagi ya seterusnya. Inilah mudhof dan ini mudhof ilahi. Setiap mudhof ilahi pasti berharokat kasroh yang mudhof ilaihinya disandarkan. Miliknya lah gampangnya itu. Tidak mesti begitu. Misalnya quratul qadami. Kalau yang tidak mengandung milik misalnya apa Ustaz? Ya misalnya sepak bola. Ya. Kan bukan milik. Ya. Quratul qadami. Apalagi yang nggak milik. Itu kan sepak bola bukan milik kan? Gitu kan? Bukan milik kan? Kemarin sudah kita pelajari itu tidak mesti milik gitu ya. Tapi yang lebih tepatnya mudhof dan mudhof ilaihi. Gitu loh. Ayo beda kalau misalnya pasar besar. Itu masuk mudhof dan mudhof ilaihi enggak? Tidak masuk. Karena itu adalah bentuknya adalah kalimat yang diawali dengan jumlah ismiyah, dengan khobarnya juga isim juga. Pasar besar. Ya. Apa pasar besar namanya, Pak? Sukun kabirun, gitu ya. Sukun kabir. Sukun itu pasar. Sukun kabirun. Asuk. Jadi sekarang jangan tahu sukun berarti Pak pasar. Mungkin dulu ada pasar Pak di situ Pak. Mungkin dulu. Pasar sukun ada ya? Ada. Mungkin dulu di situ pasar Pak. Mungkin loh ya dulu ya. Sekarang sudah pasarnya sudah jadi kecil karena sudah besar sukunya. Tetap sukun namanya Pak gitu ya. Sukunya kayak seperti sukun. Ya kalau orang Malang bilang minum apa Pak? Orang Malang biasanya kalau minum apa? Asrok. Itu bahasa Arab Pak. Saya sedang minum asrok. Kalau minum kata benar ya saya sedang minum. Kalau saya telah minum apa? Syaribtu. Saya telah minum. Kalau dia yarhamukallah. Kalau dia telah minum syariba. Ya kan? Kalau dia sedang minum yashrabu. Itu untuk tapi bikinnya gitu nanti ya. Bukan sekarang ya. Bukan sekarang nanti kalau kita loncat situ ini enggak laku kitabnya nanti ya gitu ya. Jangan bingung.
Ini aja dengan tanpa terasa sudah bisa baca kan? Ya, ada tanpa terasa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti di akhir kitab ini lancar insya Allah. Lancar insya Allah. Kitab yang ini apa kitab yang itu, Ustaz? Ini lebih tipis soalnya, Ustaz. Ini kan baru jilid 1. Tapi kalau yang itu 4 jilid Pak, ini 1, 2, 3 setebal itu aja. Enggak sulit, gampang. Pokoknya jangan berpikir sulit. Kalau sudah berpikir sulit, nanti jadi sulit beneran. Pak Sugeng yang dosen tahu lah itu maknanya. Apa ilmunya itu ya. Ya, yang penting saya belum bisa boleh. Ya. Saya belum tahu, tapi jangan katakan saya tidak bisa atau saya tidak tahu. Yang ada saya belum bisa gitu ya. Gampang tapi saya belum bisa. Ya gampang tapi saya belum bisa gitu ya. Iya, kan belum tahu kan ya. Kenapa belum bisa? Karena saya belum tahu. Dan saya belum belajar. Tapi dengan tidak belajar berarti tidak mau belajar Pak ya. Beda. Baik, pelan-pelan kita jangan masuk ke pelajaran berikutnya sebelum kita maknai dulu ini ya. Di rumah ini diulang-ulang Pak. Jangan ya. Di rumah diulang-ulang supaya ingat ini sudah berapa lama ini segini Pak ya. Nah, ini harus diulang-ulang, jangan sampai kayak diulang-ulang di rumah. Pertemuannya seminggu sekali, jadi masuk ke pelajaran berikutnya sudah tercerahkan. Baik, saya kira itu aja pertemuan kita pada pagi hari ini karena waktunya telah melampaui daripada waktu syuruk sebagaimana yang kita sepakati. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.